Anak itu kalau ada apa-apa yang dipanggil ibunya. Itu sesuai dengan penamaan bahasa Arab. Makanya namanya ummun. Lah kalau dia di rumah yang fitrahnya mencari ibunya. Terus gak ada ibunya. Dan dia sudah mulai nyaman gak ada ibunya. Terus gimana kalau anak sudah nyaman gak ada ibunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ibu nanya masalah ini tuh sudah tahu jawabannya. Coba jangan disingkirkan dulu mic-nya. Ibu sudah tahu kan jawabannya? Ibu, mana ibu tadi? Ibu udah tahu nggak jawabannya ibu? Emang sih jawabannya menurut saya memang nggak boleh. Cuman kan bingung gitu. Sementara banyak yang Kita nggak bicara fikihnya. Kalau bicara fikihnya boleh nggak perempuan itu bekerja? Bolehlah dengan syarat-syarat yang kita tentunya pahami. Fatwanya itu adalah boleh, ada izin dari suami. Yang kedua, tidak meninggalkan kewajiban dan prioritas. Yang ketiga, pekerjaannya tidak bersentuhan dengan hal yang syubhat dan haram. Kalau bicara fikihnya sudah jelas, clear, dan tidak usah dibentur-benturkan masalah fikihnya. Tapi masalahnya adalah setiap pilihan itu selalu ada konsekuensi dan ada yang harus dikorbankan. Maka disitulah kita paham. Saya nggak bicara masalah fikih selesai. Saya tuh sering ditanya, emang Ustaz haramkan perempuan begitu? Saya nggak pernah mengharamkan. Mana berani saya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Masalahnya setiap pilihan itu selalu ada prioritas. Dan setiap pilihan itu selalu ada implikasi yang harus ditanggung. Itu aja. Kalau memang yang dikejar itu adalah rezeki, tidak apa-apa, tapi harus siap. Mungkin anaknya tidak terlalu bonding sama ibu dan bapaknya. Mungkin anak itu lebih dekat kepada pengasuhnya. Kan kita tidak pernah tahu tentang masalah-masalah begitu. Nah, masalahnya prioritas kita ini apa dalam hidup? Itu yang harus menjadi sebuah pertanyaan besar untuk kita. Tapi tidak cukup Ustadz, yakin tidak cukup. Atau keinginan kita yang terlalu besar. Karena mungkin gaya hidup yang ditopang karena kita banyak mengakses tontonan tentang orang lain. Itu kan kembalinya ke kita. Saya nggak mengatakan bahwasanya orang yang perempuan yang bekerja itu pasti karena gaya hidupnya. Enggak, saya nggak mengatakan begitu juga. Enggak. Tapi sekali lagi, cukup insya Allah. Cukup itu miliknya Allah gitu. Dan itulah yang harus selalu kita perhatikan gitu. Sedih kan rasanya kalau kita mendapati ada anak bisa tidur dengan pengasuhnya, dekat dengan pengasuhnya. Pengasuhnya pulang nangis, ibunya kerja nggak nangis. Itu kan fitrah nggak kayak gitu? Nggak fitrah. Lu pengasuhnya pulang nangis-nangis. Padahal ibunya setiap hari pergi pagi, pulang malam, nggak pernah nangis. Coba. Tanya sama hati nurani kita, betul nggak kondisinya kayak gitu? Karena masalahnya apa? Ya anak itu yang paling ingin dilihat itu siapa sih kalau bukan ibunya? Kenapa dalam bahasa Arab? Ibu itu dipanggilnya umun. Itu punya arti Pak. Umun itu artinya adalah amma ilai. Umun itu artinya amma ya ummu kalau tidak salah. Artinya bahwasanya umun itu artinya sesuatu yang dituju Pak. Sesuatu yang sering dicari. Itu namanya kurang lebihnya dalam masdarnya itu umun. Karena yang paling dicari di dalam rumah itu siapa? Ibu. Kaos kaki mana? Mah, nggak ada kaos kaki. Pa, bapaknya ngomong, kaos kakinya bapak aja nggak tahu di mana. Gitu. Kan begitu. Anak itu kalau ada apa-apa yang dipanggil ibunya. Itu sesuai dengan penamaan bahasa Arab. Makanya namanya ummun. Lah kalau dia di rumah yang fitrahnya mencari ibunya terus gak ada ibunya dan dia sudah mulai nyaman gak ada ibunya, terus gimana kalau anak sudah nyaman gak ada ibunya? Apa yang terjadi ketika dia besar tiba-tiba sang ibu menuntut kamu itu gak deket sama mama? Kira-kira anaknya jawab apa? Kira-kira anaknya itu jawab apa nanti ketika dewasa?
Sampai akhirnya kita sering menjumpai, maaf ya, ada banyak anak yang merasa tidak butuh untuk datang ke orang tuanya. Walaupun saya sering heran ya, ada anak kayak gitu. Tapi kadang-kadang kalau diurutkan, ya bisa jadi itu adalah dari sebuah proses perjalanan waktu yang lama. Ketika anak nggak bonding, contoh maaf ya, saya itu selalu memperjuangkan anak itu disusuin, jangan disusuin susu formula. Kenapa? Karena nggak ada ulama salaf yang menyusukan anaknya sama susunya binatang. Maaf ya, ini saya. Saya makanya saya selalu suruh semuanya susu ibu. Kenapa? Dalam penyusuan itu ada bonding yang luar biasa. Lah kalau sudah digantikan, misal ketika dia lahir sudah disusukan susu formula, bondingnya dia dengan ibunya sudah mulai berkurang. Ceng. Kenapa? Yang mengisi bagian tubuhnya itu bukan datang dari ibunya, tapi datang dari binatang. Walaupun dikatakan formula sehat, kan yang kita cari bukan hanya sehat, yang kita cari itu keberkahan. Karena apa? Nyusuin anak itu, Pak, pahalanya besar. Dan salah satu hadis yang sahih menunjukkan setiap penyusu itu maka dijauhkan dari api neraka. Makanya perempuan yang tidak mau menyusui anaknya itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena proses menyusui itu, sang anak itu ngeliatin ibunya. Makanya pertama kali yang direkam memori seorang anak itu apa? Tanya medis. Pertama kali wajah yang direkam oleh anak, karena anak itu kan yang pertama kali aktivasi itu kan pendengarannya. Maaf kalau ada dokter, tolong diingetin saya. Aktivasi pertama itu telinganya. Setelah 3 bulan, baru matanya. Siapa yang paling sering dilihat pertama kali? Ibunya. Kenapa kok sampai dikondisikan oleh Allah, dari kecil dia nyusu sama ibunya, sampai 2 tahun, ngasih bonding itu anak kepada ibunya, supaya dia dekat dengan ibunya. Karena apa? Karena anak kalau sudah dekat dengan ibunya, dijamin oleh Allah 2. Tidak dijadikan kasar dan tidak dijadikan celaka. Mana dalilnya? Surat Maryam 32. Bagaimana bunyinya? Wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku baik sama ibuku, tidak dijadikan aku celaka dan tidak dijadikan aku itu kasar. Tapi untuk mendapatkan anak yang baik kepada ibunya itu kan prosesnya jauh lama. Dan salah satu prosesnya itu sudah dibangunkan oleh Allah syariatnya. Susui wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayya. Itu disusui selama 2 tahun sampai disapai selama 2 tahun. Itu semuanya kalau akhirnya seorang perempuan memilih untuk keluar dari rumahnya, tidak apa-apa, saya nggak bicara fikih. Fikih memperbolehkan selama syaratnya dipenuhi. Cuma masalahnya yakin bahwasanya kita akan meninggalkan, lalu dengan bermodal fikih, lalu akhirnya bonding banyak yang kurang dari anak kita. Ya hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan kita sebenarnya. Ya, kalau saya ditanya, ya saya lebih memilih namanya saya seorang laki-laki itu, saya fitrahnya laki-laki kalau pulang ada istri, tenang Pak. Makanya kalau istri kita pas lagi keluar, kita pulang nggak ada istri, rasanya itu nggak enak. Ada yang hilang di antara dinding-dinding rumah kita. Kalau saya ngelihat gitu. Karena apa? Ya karena memang yang bisa menundukkan pandangan saya itu yang ngeliatin istri. Saya bercanda dengan perempuan, dosa Pak, kalau berlebihan. Tapi kalau bercanda dengan istri saya berlebihan, jadi kebaikan, jadi pahala. Kalau akhirnya keluar, apa yang terjadi? Banyak sekali madharat dan banyak sekali serigala-serigala yang siap menerkam. Makanya maaf ya, sampai kita jumpai kasus perzinahan dan perselingkuhan di lingkungan kantor. Itu luar biasa. Betul atau tidak perkataan saya? Ini tuduhan saja atau memang betul nyata? Nyata Pak. Sampai kita sering mendengar kisah-kisah beberapa orang clean service itu mengatakan sering menemukan kondom di tempat lokasi toilet kantor. Lah kadang-kadang kita gimana ngelihatnya? Maaf ya, kadang-kadang kita jumpain makan siang ada perempuan berhadapan-hadapan dengan laki-laki itu. Saya kira suaminya ternyata cuma teman kantor. Padahal yang perempuan punya suami, yang laki-laki punya istri. Bisa makan berhadap-hadapan gitu, bercanda-canda. Lalu ketika pulang, lalu istrinya ketika dilihat misalkan gitu, mengatakan itu teman kantor saya. Kamu yang terlalu lebay ngeliatin. Bukankah kita harus banyak sekali yang harus kita proteksi kalau sudah mendapatkan itu. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ada keluarga yang betul-betul butuh dengan itu. Mangga silahkan, fikihnya memperbolehkan. Tapi sekali lagi, pilihan itu selalu lahir konsekuensi yang
harus kita tempuh. Maaf ya, istri kita di rumah saja setiap waktu itu belum tentu anak kita solih. Betul atau tidak? Belum tentu anak kita bonding. Itu istri sudah di rumah. Dia sudah disusui sama ibunya. Loh, apalagi dengan tambahan ketika dia nggak punya, itu apa nggak memperbesar bagaimana renggangnya bonding antara dia dengan orang tua. Makanya saya tuh kenal seorang dokter. Dokter ini Masya Allah dekat dengan saya. Dokter anak beliau itu. Ikut Samila Series dan akhirnya sekarang jadi keluarga di Samila itu. Dia itu mengatakan proses menyusui itu bukan hanya sekedar proses ketika seorang ibu nyusuin anaknya. Itu proses yang luar biasa. Itu proses keberkahan, itu proses bonding, itu proses ikatan yang dibuat oleh Allah sefitrah mungkin. Dan itu tidak boleh digantikan dengan susu formula sebenarnya. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu, misalkan anaknya nggak mau nyusu sama ibu, dipaksa-paksa nggak mau, itu sudah beda. Itu proses fitrah, Pak. Nah, anak kita kalau nggak disusui terus gimana, Pak? Nah, sayangnya kepada ibu jadi dari mana, Pak? Kalau dari susunya aja dia nggak ngalir dari ibunya. Dan itu kan harus dipikirkan sampai sepanjang itu. Jangan hanya menentukan pilihan. Apa yang kita lakukan itu hanya melihat dari sisi dasar fikihnya, tapi tidak memikirkan secara utuh lebih dan kurangnya. Allah alam bisawab. Bisa dipahami? Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Nah, maaf ya, sekali lagi saya mengatakan, saya tidak sama sekali mengatakan bahwasanya fikihnya perempuan tidak boleh kerja. Secara fikih boleh atau tidak boleh? Boleh. Dengan syarat-syarat yang harus disepakati. Saya mau menyampaikan ini dari berbagai macam sudut. Supaya kita paham. Karena ketika saya nyampaikan kayak gini, ada yang berkata, Ustaz memang nggak bolehin perempuan. Loh, saya nggak mengatakan nggak boleh. Cuma yang kita harus pahami dari sisi-sisi yang kadang-kadang kita tidak sadari. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deed. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.